Oke, kembali lagi di JTE Creator. Ya, teman-teman udah kenal saya ya. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Miftahul Rizky dari Prodi S1 Teknik Elektro tahun 2021. Nah, hari ini kita kedatangan teman diskusi baru, yaitu silakan perkenalkan diri. Ya Mas, perkenalkan nama saya Nasi Ulfan Algani, biasa dipanggil Ulfan dari Prodi S1 Teknik Elektro, angkatan 2022. Nah, oke. Nah, selama kurang lebih 20 sampai 30 menit ke depan, kita akan menemani teman-teman dengan bahasan-bahasan yang mungkin akan relate dengan zaman sekarang. Wait a minute. Jadi, yang akan kita bahas kali ini ya Mas Ulfan ya, Iya. adalah mengenai hilangnya atau krisis identity atau krisis identitas oleh generasi Z di zaman sekarang. Nah, seperti yang teman-teman tahu juga bahwasanya kita bahkan teman-teman yang mungkin sedang melihat video ini, kita termasuk ke dalam generasi Z yang mungkin kelahirannya tahun 2000 ke atas. Ya 2002, 2003, 4, 5 dan seterusnya ya kan. Dari krisis identitas ini kebanyakan yang dilatar belakangi oleh perkembangan zaman atau teknologi yang sudah berkembang zaman sekarang ya Mas Iya, Ulfan ya. betul Mas. Nah, dari kacamata Mas Ulfan sendiri nih, saya ingin tahu yang mungkin kelahiran tahun berapa Mas? Saya kelahiran 2005 Mas. Oh 2005, Iya. nah pas banget kan. Nah, dari kacamata Mas Ulfan yang lahir dari tahun 2005 ini, mungkin bisa sedikit dipaparkan, sedikit diberitahukan ke teman-teman viewers atau penonton dari JTE Creators ini mengenai krisis identitas Eh, karena teknologi. Ya, mungkin dari teman-teman sendiri ada yang belum mengerti ya atau belum paham apa itu krisis identitas sendiri. Jadi kalau menurut pandang saya ya teman-teman, jadi krisis identitas itu merupakan suatu kebingungan pada seseorang atau pada remaja tentang jati diri mereka. Jadi mereka itu dalam masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa, itu dia belum paham apa itu jati diri mereka, bagaimana karakter mereka, dan mereka kebingungan untuk mencari jati diri tersebut. Seperti itu Mas Miftah, kalau dari pandangan Oke. saya. Ya, terima kasih ya Mas Ulfan ya. Karena juga kan memang sebenarnya krisis identitas karena perkembangan teknologi ini tidak jauh dari yang dijelaskan oleh Mas Ulfan ya kan. Karena seperti yang teman-teman tahu bahwasanya dari perkembangan teknologi zaman sekarang dengan luasnya atau dengan mudahnya orang-orang atau teman-teman dari generasi Z ini untuk mengakses informasi yang yang membuat teman-teman itu akhirnya kayak kehilangan jadi diri mereka gitu loh, karena merasa harus mengikuti ini. Mungkin juga ya ada yang disebut kayak alpha man, alpha woman ya kan, omega man, omega woman itu kan biasanya kayak gitu. Akhirnya mereka ikut-ikutan karena yang mayoritas yang terlihat seperti apa itu yang menjadi gambaran mereka dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kalau dari kacamata saya sendiri itu akhirnya krisis identitas itu kehilangan jati diri yang seperti akhirnya sebenarnya kamu itu nggak seperti itu kayak gitu kan, kalau misalnya kita Iya, bilang ya bisa kan, jadi. kamu harus lebih kuat, kamu bisa kuat dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan orang-orang teman-teman lah kita bilang ya, orang-orang awam itu kehilangan rasa percaya diri. Nah, itu dasaran dari kehilangan krisis identitasnya itu yaitu kehilangan percaya dirinya. Seperti itu. Nah, mungkin dari Mas Ulfan bisa memberikan sedikit contoh kasus-kasus yang mungkin bisa dibilang krisis identitas pada generasi Z zaman sekarang. Ya, baik, terima kasih Mas Miftah. Hmm. Jadi kalau menurut pandangan saya yang saya tangkap dari media sosial yang Hmm. ramai sekarang, krisis identitas sendiri itu lebih ke etika berpakaian. Contoh, Ketika berpakaian. iya, contoh sekarang kan di TikTok itu ramai kayak orang-orang itu berpakaian mini atau berpakaian crop top untuk wanita ya. Ya. Dan banyak pemuda atau remaja itu yang meniru atau mencontoh. Kan kayak sebelumnya dia itu berpakaian tertutup atau rohani. Kemudian dia melihat di TikTok atau di sosial media. Mm-mm. Mereka itu mencontoh dan mereka menerapkan itu pada kehidupan sehari-hari. Padahal kalau mereka dapat mempertahankan jati diri mereka, mereka itu tidak akan terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Itu salah satu contoh krisis identitas menurut saya, Mas Oke. Miftah. Berarti lebih ke arah cara berpakaiannya Ah, ya Mas ya. betul. Nah,
untuk teman-teman juga bisa dibilang seperti itu, karena memang bisa dibilang semakin berkembangnya zaman, semakin mudahnya teknologi untuk diakses, untuk teman-teman sendiri itu akan kehilangan jati diri yang mungkin bisa dibilang bawaan dari teman-teman waktu kecil. Contohnya seperti yang sudah dipaparkan oleh Mas Ulfan, yaitu cara berpakaian. Kan tidak semua orang diajarkan bahwasanya cara berpakaiannya itu seperti itu gitu loh, yang terbuka dan sebagainya. Karena kita selalu diajarkan oleh orang tua kita itu harus berpakaian tertutup, maupun lah itu cewek maupun cowok ya. Dan juga ini Mas ya, lebih ke arah sebenarnya kan kalau kita ngobrol masalah krisis identitas ya, bisa dibilang kan tidak sesuai dengan kodratnya ya kan. Betul, Kodratnya kan berarti dasar hidupnya ya kan. Dan juga mungkin teman-teman udah banyak tahu tentang kasus-kasus yang mungkin sekarang mulai ramai lagi ya kan? Kalau bisa kita bilang yaitu LGBT. Nah, kalau dari kacamata saya Mas ya, krisis identitas ini itu sangat-sangat mempengaruhi banyak kalangan, cowok maupun cewek. Nah, berkenaan dengan LGBT itu kan berarti kehilangan jati diri mereka sendiri-sendiri. Yang cowok jadi cewek, yang cewek jadi cowok. Bahkan maksudnya di sini nggak hanya dari secara kiasan aja ya, mungkin yang berpakaian, yang cewek berpakaian seperti cowok, cowok berpakaian seperti cewek, tapi benar-benar bahkan sampai ada yang rela untuk mengganti jenis kelaminnya dari cowok ke cewek, yaitu transgender ya. Mohon maaf sebelumnya, kita tidak ingin untuk menyinggung pihak manapun, kita hanya memberikan sedikit edukasi bahwasannya ini adalah kasus atau krisis yang sangat-sangat perlu dipantau atau perlu ditangani secara serius. Karena krisis identitas itu sangat-sangat akan berpengaruh kepada kehidupan sosialnya teman-teman juga ya Mas ya. Betul Mas. Nah, setelah itu juga kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena kebanyakan krisis identitas ini juga dilatar belakangi oleh beberapa oknum seperti pembulian, terus habis itu karena juga kondisi keluarga yang tidak baik. Jadi banyak banget yang membuat hal-hal krisis identitas ini terjadi. Nah, karena itu akhirnya perkembangan teknologi itu mengambil peran di situ Mas Ulfan ya. Karena banyaknya akses pembahasan yang mungkin ya enak seperti ini, ya keluarga enak seperti itu, yang akhirnya menghilangkan identitas mereka atau jati diri mereka. Kayak gitu. Kalau dari Mas Miftah sendiri ya, pentingnya atau seberapa penting peran dari media sosial itu dalam krisis identitas ini? Seperti yang ditonjolkan Mas Miftah tadi tentang LGBT. Ya. Sosial media itu apakah sangat berperan dalam LGBT tadi? Oke. Kalau menurut saya sangat berperan ya, karena memang kan kita tahu pun LGBT itu dibawa oleh orang-orang asing, orang-orang luar. Ya kan, tapi tidak serta-merta orang luar masuk ke Indonesia. Ya, kita ngomong langsung ke negara kita, yaitu ke Indonesia. Tapi mereka menunjukkan eksistensinya dalam media sosial. Itu kalau kita berbahasa dengan membahas tentang LGBT. Kayak gitu. Jadi kayak wah ternyata dia cantik, oh ternyata dia ganteng, kayak gitu ya kan. Tapi kita nggak tahu ternyata yang cantik itu cowok, yang ganteng itu cewek, kayak gitu loh. Akhirnya kayak wah ini membuat krisis identitas kita itu lebih ke arah pandangan tentang pandangan tentang seksualitasnya kita itu akhirnya melenceng gitu loh, sehingga kita kehilangan jati diri. Nah, mulai dari hal seperti itu menurut saya itu yang sangat berbahaya. Kayak seperti itu Mas Ulfan. Ya, kalau kita tarik lagi ya Mas, media sosial, apalagi sekarang public figure atau orang-orang dengan papan atas yang punya follower banyak, itu sudah banyak, bukan sudah banyak ya, banyak yang sudah berani atau dia itu sudah mengecap bahwasanya dia itu LGBT atau dia itu transgender atau dia itu gay. Kita ngomong seperti itu ya. Dan dia itu di sosial medianya sudah menampakkan itu Mas. Kan banyak orang yang akhirnya melihat dan
mengekspos gitu loh. Ya. Dan dampaknya itu akan kembali kepada orang yang melihat seperti itu. Betul. Heeh. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Sulfan tadi, kebanyakan hal-hal yang membuat krisis identitas teman-teman ini adalah karena banyaknya public figure atau artis-artis terkenal yang membuat hal itu menjadi lumrah atau menjadi biasa-biasa saja. Betul. Seperti itu loh. Nah kan, seperti yang sudah contohkan Mas Sulfan tadi, cara berpakaian yang sebelumnya tertutup, orangnya ternyata melihat ada public figure atau panutannya lah kita bilang ya kan. Sekarang kan banyak public figure kan bilang bahwasanya panutannya seperti ini karena bajunya bagus, karena bodinya bagus dan sebagainya ya kan. Nah, itu yang membuat juga peran media sosial itu terlalu berpengaruh gitu loh kepada jati diri kita masing-masing. Dan jujur untuk beberapa teman-teman itu kita tidak menyarankan untuk mengikuti hal-hal yang seperti itu. Modis memang modis. Terus maksudnya terkenal memang terkenal, tapi banyak hal yang bisa teman-teman itu pakai untuk bisa sampai ke titik itu gitu loh. Mungkin cara berprestasi ya kan Mas Sulfan ya kan, atau mungkin dengan cara lainnya mendapatkan pekerjaan yang baik dan lain sebagainya. Itu kan lebih bagus dan jadi diri teman-teman juga terjaga kayak gitu loh. Yang cowok atau yang pria itu tetap menjadi pria, yang cewek tetap menjadi cewek atau wanita. Betul. Seperti itu. Nah, seperti ini Mas Sulfan ya. Kita udah terlalu jauh nih bahas LGBT. Menurut Mas Sulfan sendiri nih, perubahan-perubahan apa lagi yang sekiranya mempengaruhi krisis identitas dari masyarakat zaman sekarang nih, selain LGBT itu? Kalau menurut saya ya Mas, itu lagi apa namanya, dia itu kayak generasi muda itu dalam menggunakan internet atau menggunakan sosial media itu dia tidak memfilter atau tidak mencerna sendiri apa yang dia tangkap, apa yang dia lihat. Seperti contoh kayak misalkan dia itu mempunyai suatu penyakit atau mempunyai suatu keluhan dan dia mencari di sosial media atau di Google lah bisa dikatakan, dan dia itu tidak mencerna terlebih dahulu apa yang dia lihat seperti itu, dan dia langsung menjudge, oh ini berarti saya sakit ini. Kalau misalkan ada keluhan batuk-batuk, oh berarti dia melihat ada suatu artikel, oh kalau batuk-batuk ini berarti penyakit paru-paru. Oh berarti langsung dia menjudge, oh saya berarti sakit paru-paru seperti itu Mas. Oh, gitu. Banyak kasus yang seperti itu. Itu lebih ini sih Mas Sulfan ya, itu lebih ke kesalahan persepsi ya. Iya, kan? seperti itu Mas. Ya, tapi nggak beda jauh sih, karena memang kan kehilangan identitas sendiri atau krisis identitas itu sendiri kan karena ketidaktahuan yang bisa tahu-tahu kan. Menurut saya sih seperti itu. Nah kan, itu kesalahan berpikir dari teman-teman juga, karena memang ya bisa dibilang juga dari teknologi zaman sekarang, mudahnya akses internet, akses informasi, itu membuat teman-teman juga kayak self diagnosis kayak gitu akhirnya ya kan. Padahal teman-teman juga lebih ke arah self diagnosis itu kalau ini dalam konteks penyakit ya Mas ya. Itu kan harusnya ke dokter atau ke puskesmas juga ya kan, harusnya ke rumah sakit ketemu dokternya, ngobrol ya kan keluhannya ya kan. Tapi menurut saya Mas ya, tidak jauh beda. Itu kan masalah penyakit. Krisis identitas itu yang biasanya terjadi oleh masyarakat zaman sekarang itu tentang mental health. Nah, mental. Dari kesehatan mental ini biasanya ya kan. Kayak sedikit apa-apa depresi, Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya krisis identitas ini juga bisa terpengaruhi oleh teman-temannya atau dari keluarganya sendiri yang kurang benar. Nah, menurut Mas Sulfan sendiri ini ya Mas ya, kalau semisal teman-teman yang udah merasakan depresi, yang kehilangan jati dirinya, yang merasa dirinya ini hopeless atau tidak ada harapan, atau merasa tidak diharapkan, maka itu dari kacamata Mas Sulfan sendiri itu seperti apa kira-kira? Untuk pemuda atau seperti kita lah Mas ya, remaja yang kayak depresi atau hopeless, itu kan termasuk ke dalam krisis identitas itu tadi ya. Jadi itu sebenarnya banyak sekali kasus seperti itu ya Mas ya.
Jadi krisis identitas itu kan banyak menyerang remaja ya. Untuk masalah depresi ini dapat disebabkan oleh dia terlalu banyak memakai sosmed, Mas. Jadi dia terbawa arus oleh sosmed dan dia minim komunikasi dengan keluarga ataupun teman ataupun sahabatnya. Jadi dia itu tergantung kepada media sosial. Dari jam penggunaan media sosial itu dia terlalu tinggi dan minimnya komunikasi dengan orang tua ataupun sahabatnya seperti itu, Mas. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ulfan tadi ya kan, kurangnya komunikasi. Dan sebenarnya memang untuk mental health dalam urusan krisis identitas ini, teman-teman juga bisa bahwasanya berpikir komunikasi itu harusnya penting. Terutama teman-teman yang melihat video ini ya Mas ya. Iya, iya. Itu pasti udah punya pacar kan. Beberapa pasti punya pacar kan. Nah, dari pasangan-pasangan teman-teman itu juga bisa diajak ngobrol. Ya kan, tidak seharusnya semuanya itu self diagnosis atau semuanya itu diberikan secara dipendam sendiri gitu loh, diberikan secara berlebihan kepada dirinya sendiri. Seperti itu yang saya maksud. Nah, harusnya berkomunikasi dari keluarga juga, dari sahabat yang dijelaskan oleh Mas Ulfan tadi. Bahkan pasangan itu juga harusnya saling mensupport gitu loh. Nah, sampai di sini itu perspektif kita atau pandangan-pandangan kita mengenai krisis identitas itu lebih mengarah ke kehilangan jati diri mereka dan kebanyakan self diagnosis dari internet seperti itu. Nah, terutama yang teman-teman ya, kita ngobrol soal mental health sekarang ya kan, orang depresi itu terlalu banyak scroll IG, scroll TikTok, yang dimana mungkin memang keresahan Mas ya, itu emang keresahan, tapi keresahannya itu kan tidak semua orang sebenarnya sama. Betul Mas ya, memang secara luas, secara mudah diakses, orang-orang memang ingin menunjukkan bahasanya ini loh yang aku rasakan. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang kayak self mendiagnosis dirinya sendiri itu bahasanya, wih ternyata dia ini sama kayak aku, berarti aku juga depresi, aku juga ingin ini, aku juga ingin itu, kayak gitu loh. Padahal seharusnya tidak semuanya itu seperti yang teman-teman pikirkan gitu loh. Dan kalau menurut perspektif dari Mas Miftah, apakah dari sosial media itu hanya menimbulkan dampak negatif atau krisis identitas tadi, ataukah ada dampak positif dari sosial media itu tersebut, Mas? Nah, kalau pertanyaannya Mas Sulfan seperti itu, memang masalah internet atau teknologi itu berbanding lurus ya, baik dan buruknya gitu loh. Karena semuanya itu kalau bisa kita bilang baik ya, kita lihat dari perspektif baiknya dengan cara kita mengolah lagi data atau informasi yang kita dapatkan gitu loh, yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, sedangkan kalau misalnya teknologi itu akan buruk jikalau self diagnosis itu tadi terjadi. Mereka cuma menerima dari satu hal. Terus habis itu mereka mengiyakan bahwasanya oh ya aku seperti ini, berarti aku itu anaknya hopeless, aku anaknya gini. Itu kan krisis identitas banget kayak gitu loh. Dan juga salah satu contohnya ya kan, mungkin teman-teman melihat ya kan, bahwasanya berita yang kemarin sempat viral di Kota Malang ya kan. Nah, kebetulan kita juga sekarang ada di gedung A8 Fakultas Teknik. Ini ada di lantai 4 ya kan. Dan ya mungkin bisa dilihat ya kan, enak kan pemandangannya seperti ini, tapi kita harus bisa memberikan pandangan ke teman-teman lainnya bahwasanya ini hanya bisa dilihat dipandang seperti ini aja, bukan akhirnya teman-teman memilih untuk ke jalan yang lain ya kan. Depresi itu harusnya itu bisa sembuh dengan pendampingan Mas, seperti halnya teknologi tadi, dia akan berpositif atau bersifat positif jikalau ada yang mendampingi, jikalau ada yang memberikan bahwasanya oh ini bagus, ini baik, dengan cara yaitu tadi kita pilah mana yang seharusnya ini masih tabu atau masih saru atau masih tidak jelas dengan diri kita. Oh ini yang saya rasakan, kayak gitu sih Mas menurut saya. Nah, dari sekarang saya mau tanya sama Mas Ulfan sendiri ya gimana, kan. Mas? Nah, Mas Ulfan sekarang lihat ya kan di lantai 4 ini pandangannya seperti apa ya kan. Enak nggak Mas dilihat?
Ya, kalau dilihat dari sini emang enak, Mas. Enak ya kan? Pemandangan, ya. Pasti. Nah, seperti yang Mas Ulfan udah lihat ini dari pemandangan, mungkin teman-teman juga lihat ya kan pemandangan di belakang kita ya kan. Itu enak untuk dilihat. Seperti itulah mungkin sedikit perspektif yang harusnya kita bagikan ke teman-teman yang sedang mengalami krisis identitas itu. Bahwasanya dengan kenaturalan, ini natural ini benar-benar, kecuali ya gedung-gedung kan pasti udah, kita kan ada di kota Surabaya, kota metropolitan ya kan. Bahwasanya dengan pandangan seperti ini, ya ini bakalan bagus. Oke, sebelumnya kami mohon maaf ya kan tadi dari teman-teman kreatif ada sedikit trouble dengan kameranya ya kan, dan juga mungkin kalau teman-teman sekarang dengar-dengar suara-suara puji-pujian itu kan ya sekarang udah hampir maghrib ya Mas ya. Sekarang kita juga ada di luar. Nah, kita kembali lagi ke masalah pemandangan yang natural tadi. Nah, teman-teman ya harusnya membimbingnya akan bisa ini loh, dengan hal-hal natural seperti ini itu bisa lebih indah kayak gitu loh Mas ya pastinya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu harus menjadi ini aku mau ikut itu dan sebagainya. Jadi diri sendiri, karena krisis identitas itu lebih mengarahnya itu adalah seperti yang dijelaskan tadi kan, yang udah teman-teman dengarkan juga, yaitu kehilangan jati diri. Tapi sebenarnya dengan hal-hal natural seperti yang saya contohkan tadi, jadi diri sendiri itu nggak ada salahnya, dan itu bahkan lebih bagus untuk teman-teman menjadi diri sendiri seperti itu. Monggo Mas ya, Irfan, mungkin ada yang mau berarti dibahas lagi. untuk dari Mas Miftah itu lebih menjadi diri sendiri ya Mas, daripada ikut terpengaruh ke dalam hal-hal yang sedang tren. Betul. Kalau menurut perspektif saya Mas, Iya. untuk krisis identitas sendiri itu ada dua macam. Ya, antara remaja atau Gen Z ini mengikuti apa yang sedang tren atau yang mayoritas, ataupun dia ingin menjadi beda dari suatu mayoritas tersebut. Oh, jadi kayak kalau bisa dibilang, kalau misalnya dalam konteks ini kayak oposisi kayak gitu ya. Jadi lawannya dari mayoritas itu ya kan. Jadi saya ambil contoh kayak tadi Mas yang berpakaian itu. Ya. Dia setelah melihat suatu konten ya ada di TikTok dan sangat ramai, itu dia pengen nyontoh atau pengen melakukan itu. Jadi dia pengen berpakaian ini karena sedang tren. Ya. Contoh lain kayak dia berpikir, cara berpikir dia itu pengen menjadi seorang yang sangat kritis. Seperti kan sekarang kita tahu sedang tren itu Rocky Gerung Mas. Ya. Di TikTok itu kan. Ya. Jadi dia pengen Rocky. berpikir kritis ya. Seperti itu Mas. Hal kedua itu Mas, yang masalah dia itu sangat bergantung pada sosial media. Jadi sebelumnya kan mungkin dia itu krisis identitas hanya pada lingkup sekolah lah, atau di lingkup kampus lah, atau keluarga lah. Nah, seiring berjalannya waktu atau seiring berjalannya zaman, itu sekarang sosial media itu sangat luas. Jadi tidak hanya selingkup kampus atau selingkup keluarga atau selingkup desa. Jadi sekarang konten-konten dari luar itu sangat mudah masuk Mas, untuk dapat diakses oleh kita, seperti itu. Iya, betul banget. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga, bahwasanya kayak yang kita bahas dari awal, yaitu kasus masalah LGBT itu kan juga kan kita sebenarnya nggak taunya dari dalam negeri kita sendiri, tapi kita taunya dari orang luar atau orang asing gitu, Betul, Mas. ya kan, Iya. negara luar seperti itu. Nah, seperti ini kita juga ingin teman-teman itu paham bahwasanya krisis identitas di negeri kita, terutama bahkan di Indonesia dan mungkin di Surabaya sendiri, itu adalah hal yang sangat riskan ya Mas ya. Iya, betul. Yang sangat Bisa dibilang seperti itu Mas. harus segera ditangani kayak gitu kan. Itu udah benar-benar kritis gitu loh. Harus kita kalau bisa udah jangan ada lagi kayak gitu loh. Marilah kita tetap menjadi diri kita sendiri, ya kan? Agar kita tidak kehilangan hal-hal yang sudah harusnya kodrat kita, ya, harusnya kodrat kita, tapi kita rubah untuk menjadi hal yang seperti itu kan Mas ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman udah 20 menit lebih ya kan, teman-teman udah ngikutin kita dari awal perbincangan kita mengenai krisis identitas ini sampai di sini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya krisis identitas itu bukan satu hal yang bisa diremehkan, ya.
buat teman-teman juga krisis identitas itu harusnya bisa untuk ditanggulangi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ulfan tadi, keinginan untuk menjadi mayoritas ataupun menjadi berbeda dengan mayoritas tersebut itu sebenarnya ya tidak salah kalau misalnya itu dalam artian yang baik, tetapi itu akan menjadi buruk jikalau itu menjadi hal-hal yang menyimpang dari kodrat yang seharusnya. Ya, mungkin dari tadi kita kan membincangkan tentang dampak buruk dari krisis identitas tadi. Nah, Betul. mungkin sekarang kita akan itu Mas, membahas tentang bagaimana cara menanggulangi atau Oke. mengatasi dari Ya. krisis identitas itu. Nah. Kalau dari saya sendiri ya Mas, Ya, silakan Mas cara Irfan. untuk menanggulangi dari krisis identitas yang mungkin dialami oleh teman-teman juga, itu kurangilah bersosial media, batasilah jam bersosial media, dan juga tambahlah jam untuk berkomunikasi dengan Betul, teman-teman betul ataupun banget. dengan sahabat ataupun dengan keluarga. Jadi sosial media itu perlu dibatasi agar tidak adanya krisis identitas tadi itu Mas. Jadi lebih ditambahkan jam dengan berkomunikasi dengan teman dan keluarga seperti itu Mas. Nah, kalau dari saya sendiri ya Mas Sulfan ya, sebenarnya kan kalau kita ngobrol masalah krisis identitas juga, salah satu penanggulangannya adalah membenarkan cara berpikir atau perspektif berpikir kita ya kan. Karena krisis identitas itu dia juga didasari oleh kesalahan perspektif berpikir. Nah, teman-teman mungkin juga yang udah pernah melihat dari TikTok, IG, YouTube dan lain sebagainya, itu paling tidak dikurangi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ulfan dan perbanyak lagi komunikasi. Betul. Terutama kalau menurut saya ya Mas ya, silakan teman-teman mengikuti organisasi-organisasi yang mungkin teman-teman itu bisa berpikir bahwasanya organisasi ini baik buat saya, bisa untuk meningkatkan progres atau produktivitas dari saya. Maka ikutilah gitu loh. Agar Anda tetap menjadi diri Anda sendiri. Anda akan berkembang di situ dengan sebagaimana diri Anda. Seperti itu ya kan? Iya, betul Mas. Biar tidak kehilangan krisis identitas itu lagi gitu loh. Nah, dan juga saya harapkan tidak ada lagi teman-teman yang bakalan menyimpang dari kodrat atau jalan yang seharusnya seperti itu. Ya, ada suara kereta ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah sampai sini, sudah hampir 30 menit kita menemani teman-teman yang sudah setia untuk selalu melihat konten-konten dalam GTA Creators. Saya ucapkan terima kasih dan untuk konklusinya seperti apa Mas Sulfan kira-kira? Jadi untuk konklusinya, pada intinya krisis identitas itu terjadi karena adanya suatu kelebihan dari penggunaan sosial media Mas. Dan untuk cara menanggulanginya ya yang sudah saya dan Mas Miftah katakan tadi, lebih-lebihkan komunikasi dengan teman ataupun keluarga ataupun sahabat. Jadi seperti itu Mas. Ya. Nah, Mungkin dari Mas Miftah ada konklusi lain. Nah, dari krisis identitas sendiri itu kita bisa belajar bahwasannya komunikasi itu penting dan seharusnya untuk teman-teman lebih banyak jam terbang atau bisa kita bilang lebih banyak waktu ya kan, Iya, Mas. untuk teman-teman itu mengasah dan mengenali diri teman-teman sendiri, entah itu dengan berkomunikasi seperti yang sudah dijelaskan, berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dengan teman, atau mungkin berkomunikasi dengan pasangan teman-teman sendiri seperti itu. Sebelum kita berpisah dalam kesempatan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kembali ke teman-teman yang sudah menemani kita selama hampir 30 menit ini. Saya harap bahkan 30 menit lebih ya Mas Lebih, ya. Mas, kayaknya, ya. Dan mohon maaf juga kalau tadi ada sedikit kesalahan teknis dari teman-teman kreatif. Saya dan Mas Ulfan pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe.